Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah penderitaan kita. Tidak mengubah persoalan kita. Tapi Tuhan mengubah kita dalam menghadapi penderitaan itu. Sikap hati, cara berpikir kita dirubah, cara kita melihat penderitaan dirubah. Sehingga tadi saya katakan, penderitaan bukan harus disesali atau ditangisi, tapi harus disyukuri. Judul khotbah saya hari ini adalah penderitaan. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa asal mula timbulnya penderitaan di bumi ini adalah dosa. Ya. Kalau saudara pelajari dari kitab Kejadian pasal yang kedua, Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam itu tidak pernah menderita, saudara. Tuhan tidak pernah menurunkan hujan sama sekali. Gak ada hujan. Ya. Karena meskipun tidak ada hujan, tidak ada kekeringan di bumi ini. Kenapa? Karena ada uap air, ada kabut yang naik dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi ini. Itu sebabnya Adam tidak pernah mengerjakan tanah ini, gak pernah. Karena semua sudah ada. Tanah ini subur sekali. Ya. Tidak perlu dikerjakan, apapun yang dibutuhkan sudah ada di sana. Saudara mau makan sayur sudah ada, mau makan buah sudah ada, mau makan biji-bijian semua sudah ada. Ya. Itu sebabnya saudara ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena bumi ini akan dilenyapkan oleh air bah yang berasal dari hujan yang akan turun ke bumi ini. Orang nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena orang nggak pernah lihat hujan. Nggak pernah ada hujan waktu itu. Bagaimana orang nggak pernah lihat hujan, dikasih tahu bakal ada hujan yang akan menenggelamkan bumi ini. Ya, saudara ngerti sekarang. Kenapa orang-orang pada zaman Nuh itu mereka tidak bisa percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nuh. Dianggap Nuh ini orang edan, gitu kira-kira gitu. Bahasa Jermannya Senjingping, gitu kira-kira. Dianggap gila. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah timbul dalam pikiran mereka, tidak pernah dilihat, dikatakan bakalnya akan turun dan menenggelamkan bumi. Dan mereka disuruh bertobat. Wajar nggak kalau mereka nggak percaya? Wajar. Belum lagi Nuh bikin bahtera, bikin kapal besar di muka rumahnya. Di mana jarak rumahnya ini ratusan mil dari lautan, saudara, di atas gunung lagi. Ya. Semua serba mustahil. Ya. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, tanah mulai terkutuk. Ya. Semak duri dan rumput duri mulai tumbuh. Ya. Saudara lihat ya pengaruhnya ya. Yang berdosa siapa? Manusia. Yang terkutuk siapa? Tanah. Akibatnya Alkitab mengatakan Adam harus bekerja keras, berpeluh mencari makannya dari tanah. Bayangin, saudara. Saya mau ajak saudara berpikir pagi hari ini. Adam cari makan dari tanah. Padahal tanah ini mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Bayangin, saudara. Ya. Dikatakan oleh Alkitab, Tuhan berkata kepada Adam, kamu akan cari makan dari tanah ini sampai mati. Kami akan berpeluh
cari makan sambil berpeluh sampai mati, saudara. Itu sebabnya semua orang di dunia ini, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, semua orang akan pernah menderita. Betul? Dalam bentuk yang berbeda-beda, mereka akan menderita. Nah, kalau semua orang ini mengalami penderitaan, maka apa yang penting? Yang penting adalah bagaimana kita melihat penderitaan itu, yang disebut paradigma kita dalam melihat penderitaan, dan juga cara kita dalam menghadapi penderitaan. Betul? Oh, semua dihadapi kok. Semua orang harus menghadapi kok. Berarti yang penting cara kita melihatnya. Cara kita melihat penderitaan itu, dan bagaimana cara kita menghadapi penderitaan itu. Kalau kita melihat penderitaan itu dengan benar, dan cara kita menghadapi penderitaan itu juga benar, saya percaya kita tidak akan pernah kalah sama penderitaan. Amin. Kita bisa berhasil mengalahkan penderitaan, bisa melewati setiap penderitaan yang harus dialami dalam hidup ini. Nah, bagaimana sikap, bagaimana paradigma, bagaimana cara kita menghadapi penderitaan ini, sesungguhnya itulah yang disebut sebagai seni kehidupan. Saudara bayangin, kalau hidup ini serba senang semua, serba menyenangkan semua, tidak ada seninya hidup ini. Tapi justru ketika saudara pernah menderita, ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saudara melihat penderitaan itu dengan benar, saudara menemukan cara-cara menghadapi penderitaan dengan efektif. Sehingga saudara bisa mengalahkan penderitaan dan mampu tampil sebagai pemenang. Saya ambil contoh gini. Setiap kali saudara mengalami masalah, kan banyak orang berkata gini, aduh problem gua ini banyak, gitu loh. Masalah gua ini banyak. Karena apa? Karena melihat problem itu sebagai beban, sebagai masalah. Itu yang disebut the loser. The loser itu atau orang yang kalah itu orang yang selalu melihat kesempitan di dalam kesempatan. Ada enggak orang yang seperti ini? Dikasih opportunity apapun juga selalu ngomongnya, susah lah, enggak bisa. Selalu, orang-orang the loser ini selalu melihat kesempitan di dalam kesempatan. Tapi beda sama the winner. The winner akan berkata gini, ada masalah. Dia akan berkata, challenge. Ini kesempatan. Ini tantangan. Beda enggak, saudara? Beda. Yang pertama tadi bicara soal beban, yang ini soal kesempatan, ini soal berkat, saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana kita melihat penderitaan dan bagaimana cara kita mengatasi penderitaan dengan efektif. Kita akan belajar dari kisah para rasul, dari hidup para jemaat mula-mula, hidup rasul-rasul di jemaat mula-mula. Kita akan baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 17-18 lebih dulu. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara, saya kasih tahu saudara ya, tidak ada pekerjaan baik yang punya harapan untuk berhasil yang tidak mendapatkan perlawanan, yang tidak mendapatkan tantangan. Saudara boleh cek, saudara punya kesempatan untuk berbuat baik, saudara punya kesempatan untuk melakukan hasil, sesuatu yang berhasil, ya. Nanti kan mesti ada aja tantangannya. Ya.
Setiap opportunity itu tidak akan pernah mulus jalan begitu aja, enggak pernah. Setiap opportunity itu selalu ada tantangannya. Saudara mau naik pangkat aja tak ada tantangannya, mau dipromosikan aja ada tantangannya. Ada peribahasa orang berkata begini, orang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, betul? Saudara jangan berpikir bahwa kalau saudara berhasil, kalau saudara bagus, saudara jujur, saudara hemat, saudara efektif, itu terus semua orang suka sama saudara. Enggak mesti. Orang mungkin akan benci sama saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah atau di antara orang malas, saudara rajin sendirian. Di tengah-tengah orang yang korupsi, saudara jujur sendirian. Di tengah-tengah orang yang bisa efektif, di tengah-tengah orang yang kerjanya lelet, saudara kerja efektif. Pasti dibenci orang. Karena gara-gara ada saudara, mereka harus terpacu. Mereka harus mengikuti kerja saudara, mengikuti cara berpikir saudara, mengikuti ritme saudara, mengikuti sistem yang saudara kerjakan sendiri. Saya ingat dalam seluruh kehidupan saya tuh merasa kok banyak musuhnya gitu saudara. Tapi ketika saya evaluasi diri saya sendiri, apa salah saya gitu ya. Bukannya saya sempurna, enggak saudara. Tapi saya menemukan, yaitu tadi yang saya bilang, setiap pekerjaan baik yang akan membuahkan hasil, pasti mendapat perlawanan. Pasti mendapat tantangan. Tidak pernah mulus, jalan mulus, tidak pernah. Ya. Karena kejahatan itu susah bercampur dengan kebaikan. Seperti air sama minyak, nggak pernah bisa ketemu saudara ya. Tapi mereka itu ada di saat yang sama. Anggap ya. Jadi ketika saudara berbuat baik, ingatlah, di sekitar saudara, tidak semua orang yang mau berbuat baik. Tidak semua orang yang ingin melakukan kebaikan seperti saudara. Tapi kalau saudara berbuat jahat, banyak yang mau ngikut saudara. Karena apa? Pengaruh yang jahat, pengaruh yang negatif lebih banyak daripada pengaruh yang positif. Saudara berbuat baik, orang ngikuti saudara baik, tidak banyak. Tapi kalau saudara berbuat jahat, ngikuti saudara yang berbuat jahat, banyak. Ya. Dulu saya tukang ganggu teman-teman saya. Kalau waktunya ujian, saya selalu berkata sama mereka, percuma lah, tidak usah belajar. Kita main apa? Bola sodok. Main snooker aja. Kita mainnya bisa gampang-gampang, besok ujian gampang-gampang. Ini setannya, saudara. Besok pagi ujian saya lulus, mereka enggak. Kenapa? Kok mau? Mereka ngikutin saya kok mau, ayo. Coba pikir ya. Dulu saya berpikir salahnya sendiri, ngapain lu mau kan? Tapi inilah hidup. Kalau pengaruh itu jahat, pengaruh itu jelek, banyak orang mau ngikut. Tapi kalau baik, tidak banyak. Kalau saudara mau ngajak rajin, wah susahnya setengah mati. Tahu kalau orang itu mesti rajin, tapi untuk mau rajin itu tidak gampang. Tahu kalau disiplin itu penting, tapi untuk mau disiplin itu tidak gampang. Itu sebabnya, saudara lihat di ayat 17 ini, para rasul ini mengajar kebenaran, selalu berbuat baik, melayani orang, bahkan menyembuhkan orang sakit, tapi mereka itu dimusuhi oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu golongan Saduki. Lucu kan? Coba kurang baik apa ini orang-orang ini?
para rasul ini, luar biasa. Tapi sesungguhnya ketika orang-orang itu memusuhi kita, ingat, sebetulnya apa yang dimusuhi mereka? Bukan diri kita, bukan. Yang dimusuhi itu adalah satu sistem yang ada di dalam kita. Mungkin pemikiran kita, cara kerja kita, prinsip-prinsip kehidupan kita, itu yang dimusuhi mereka. Nah, imam besar dan para orang Saduki ini memusuhi, rasul-rasul ini memusuhi apa? Memusuhi Injil Kristus yang diberitakan oleh mereka. Karena sebelumnya mereka sudah berhasil membunuh Yesus. Nah, kalau sekarang murid-murid Yesus itu memberitakan firman-nya Yesus, nah mereka memusuhi rasul-rasul karena pemberitaan Injil Kristus ini. Orang-orang Saduki ini tidak percaya ada kehidupan sesudah mati, tidak ada. Kalau sekarang mungkin seperti saksi Yehova gitu ya. Saksi Yehova itu bilang neraka, sorga itu ya di dunia ini. Habis mati ya sudah bubar, habis tidak ada apa-apa lagi gitu ya. Ini mirip-mirip seperti orang Saduki ini. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, nggak percaya mereka. Sehingga ketika ada pengajaran Yesus itu Mesias dan Juru Selamat yang akan memberikan hidup yang kekal, hidup yang kekal setelah hidup di bumi ini, mereka terganggu, saudara. Mereka marah. Jadi penderitaan yang harus dialami rasul-rasul ini bukan karena kejahatan mereka. Kita nggak usah ngomong penderitaan karena kejahatan kita, itu salah dewi, kira-kira gitu ya, salah kita sendiri. Nyolong masuk penjara terus bilang aku menderita, ya enggak, itu salahnya sendiri. Ya, ngedrak terus tiap hari terus melengse, saudara. Itu salahnya sendiri. Tapi yang dibicarakan di sini itu adalah penderitaan yang dialami bukan karena kesalahan mereka. Seperti rasul-rasul ini, apa salahnya? Tidak ada. Terus apa alasan mereka dimusuhi? Ya karena mereka memberitakan kebenaran. Saudara menasehati orang yang benar belum tentu diterima kasih loh. Malah bisa dibenci loh. Saudara menasehati orang, maksudnya baik tapi belum tentu diterima baik loh. Saudara bisa dibilang sok suci, sok bener, segala macam. Padahal apa? Keinginan saya cuma menasehati supaya orang lain atau teman saudara itu lebih baik lagi dan berbuat baik, kebaikan seperti yang saudara rindukan dan seperti saudara lakukan. Ya. Jadi ketika saudara dibenci orang, saudara mesti lihat, salah saya apa? Kalau saudara tahu saudara tidak bersalah, saudara jangan kecil hati. Karena sesungguhnya yang sedang dibenci adalah sistem atau prinsip kehidupan yang saudara miliki, yang orang lain tidak bisa. Ketika orang lain itu merendahkan saudara, maka sesungguhnya mereka itu ada lebih rendah dari saudara. Sehingga perlu merendahkan saudara, betul? Nangkep nggak maksud saya? Ya. Kalau dia merendahkan saudara, artinya posisi saudara lebih tinggi daripada dia kan? Sehingga mereka perlu merendahkan saudara. Kalau mereka bicara di belakang saudara, artinya posisi saudara di muka mereka. Jadi saudara jangan kecil hati. Ayat 18. Imam besar dan orang Saduki ini menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka ke penjara kota. Bayangin saudara ya. Bukan cuma memusuhi, bukan cuma membenci, tapi sudah melakukan tindakan kejahatan. Menangkap mereka dan memasukkan rasul-rasul ini ke dalam penjara kota. Mentang-mentang mereka punya kekuasaan. Ya. Tujuannya supaya mereka bisa menghukum orang rasul-rasul ini, supaya mereka tidak
memberitakan kebenaran firman lagi. Rencananya mereka akan mengadili rasul-rasul ini di dalam mahkamah agama, mahkamah Sanhedrin, pada waktu itu disebut Sanhedrin, atau disebut mahkamah majelis tua-tua. Ya. Dan iri hati ini membuat orang bisa melakukan kejahatan. Saudara perhatikan, iri hati itu selalu bikin kejahatan. Ya. Mereka sakit hati, mereka marah ketika melihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti para rasul ini. Kita ingat ya, 2 minggu lalu kita sudah bicara, kita sudah bahas bagaimana orang-orang ini, rasul-rasul ini tidak berani masuk ke Bait Allah. Ya, mereka sampai bersekutu di mana? Serambi Salomo. Ya. Mereka ketakutan, saudara. Makanya sampai orang-orang sakit dibawa ke pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Nunggu para rasul ini lewat, supaya bayangannya mengenai orang-orang sakit dan mereka dapat menjadi sembuh. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, masih diiri sama orang-orang, sama imam besar dan golongan Saduki. Kenapa? Karena mereka dianggap sukses. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Banyak orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Padahal mereka sendiri tidak pernah mengalami sukses dalam tanda petik seperti itu. Padahal mereka ini kedudukannya orang-orang yang top ranking, saudara. Imam besar, para golongan Sanhedrin, golongan Saduki, yang berkuasa di mahkamah agama atau Sanhedrin. Ini orang-orang top, political top ini, saudara. Bisa iri hati. Yang diiri siapa? Rakyat jelata biasa yang tidak punya apa-apa, orang miskin. Bayangin ya. Ayub 5 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, iri hati atau cemburu ini kerjaannya orang bodoh. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang iri hati dan cemburu, saudara mesti tahu ini orang bodoh. Jangan diladenin gitu ya. Kenapa bodoh? Alkitab mengatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, oleh iri hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dengan kata lain, iri hati, cemburu dan sebagainya, itu sesungguhnya adalah satu tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri yang dimiliki oleh orang-orang yang seperti ini. Tindakan sia-sia. Ya. Ayat 19. Kisah Rasul pasal 5 ayat 19 berkata, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di Bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini keren, saudara. Ya. Nggak ada orang yang suka atau senang dimasukkan penjara. Karena penjara itu enggak enak. Tadi saya di mobil cerita-cerita, di penjara itu mesti ketika sudah masuk di penjara, saudara akan dibully sama penghuni-penghuninya lebih dulu. Tapi ketika kita harus menghadapi penderitaan, ketika kita harus mengalami kesusahan, Tuhan selalu punya solusi dalam setiap penderitaan kita. Kenapa? Karena kalau kita tuh mesti menderita, bukan karena kesalahan kita, berarti penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Amin. Poin yang pertama saudara mesti ingat bahwa ketika saudara menderita, ketika saudara harus menghadapi penderitaan, ingat penderitaan itu diizinkan Tuhan. Seizin Tuhan. Kenapa kok anak-anak Tuhan masih diizinkan mengalami penderitaan?
Karena Tuhan sayang. Kita pernah bahas ya saudara ya, penderitaan itu adalah satu ujian. Satu kesempatan kita untuk maju. Saudara kalau nggak kepepet, nggak pernah kreatif. Ketika saudara menghadapi kesusahan, ketika saudara mengalami keadaan terjepit, saudara akan berusaha menggunakan kreativitas saudara, usaha saudara, tenaga saudara, segala kemampuan saudara untuk survive. Tanpa penderitaan, tidak pernah keluar ini semua. Jeruk pecel kalau saudara nggak kecer, nggak pernah keluar kecutnya, kira-kira begitu ya. Bagus, bagus, tapi nggak ada rasanya. Demikian juga penderitaan Tuhan seringkali izinkan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Tujuannya supaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang dicintai Tuhan. Karena itu saya berharap semua jemaat yang dikasih Tuhan ini, ketika melihat penderitaan, ketika mengalami penderitaan, ketika diizinkan Tuhan menderita, ingat, penderitaan adalah kesempatan, challenge untuk supaya saudara makin maju, makin berkualitas di dalam Tuhan. Tuhan tidak selalu menghindarkan anak-anaknya dari penderitaan, enggak. Sebab dia selalu punya cara untuk menyelamatkan anak-anaknya dari dalam penderitaan. Ingat saudara ya, kadang-kadang kita ini sudah teriak-teriak, sudah berdoa, sudah minta Tuhan supaya melindungi kita dan menjauhkan kita dari penderitaan, betul? Tapi kadang-kadang Tuhan masih izinkan kita ngalami penderitaan. Kita ngalami sakit, ngalami problem ini, problem itu, ngalami kecelakaan ini, kecelakaan itu, dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan mau. Tuhan tuh bisa melepaskan kita sebelum kita mengalami penderitaan, tapi Tuhan juga selalu punya cara untuk melepaskan kita dari dalam penderitaan. Ingat, Sadrah, Mesakh, Abednego, ketika mereka mau dimasukkan dapur api, mereka berkata apa? Aku percaya Tuhanku bisa menyelamatkan aku dari dapur api ini. Siapa yang mau orang dimasukkan dapur api? Tidak ada yang mau, saudara. Tapi mereka berkata apa? Tapi kalaupun tidak, aku percaya Tuhan bisa menyelamatkan. Itu sikap paradigma yang benar dalam menghadapi penderitaan. Ya. Tujuannya satu, supaya rencana Tuhan tercapai di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tuh nggak pernah memanjakan kita, nggak pernah. Kita seringkali orang tua suka memanjakan anak, tapi Tuhan nggak pernah. Tuhan selalu mendidik kita. Nah, cara mendidik yang efektif adalah lewat penderitaan. Yusuf diizinkan dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Bahkan Yusuf diizinkan mengalami pencobaan oleh si tante Potifar. Sampai akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Bayangin ya, ini orang tidak salah apa-apa, saudara. Dijual jadi budak. Dicobai oleh si tante sampai masuk ke penjara. Kalau saudara jadi Yusuf, saudara protes enggak? Saudara bisa protes. Tapi sampai di penjara dia ketemu juru minuman dan juru roti. Akhirnya dia diperkenalkan kepada Firaun, yang pada akhirnya lewat penjara itu Tuhan mengangkat Yusuf naik jadi Perdana Menteri di Mesir. Coba lihat, ada rencana Allah yang indah di dalam setiap kehidupan anak-anaknya melalui penderitaan. Jadi kita nggak perlu gentar terhadap penderitaan, terhadap masalah yang harus terhadapi.
Ayat yang ke-20 kita lihat. Tuhan mau supaya rasul-rasul itu memberitakan firman Allah di bait Allah. Selama ini rasul-rasul memberitakan firman Allah di Serambi Salomo, saudara. Tapi Tuhan mau, rencana Tuhan itu besar. Ya. Rencana Tuhan itu besar. Pada waktu rasul-rasul ketakutan, Tuhan justru malah minta supaya mereka itu ke bait Allah. Saudara, ini yang seringkali kita lupa. Bahwa seringkali ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita. Tapi Tuhan mau kita mengalahkan ketakutan itu. Sehingga saudara berhasil, kualitas hidup saudara, kualitas rohani saudara menjadi naik, menjadi luar biasa. Saudara kalau merasa diri saudara enggak sabaran, nanti saudara akan ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan. Apa yang saudara takuti, malah diketemukan saudara. Ya. Karena Tuhan mau supaya kita mengalahkan segala ketakutan-ketakutan yang sebetulnya cuma ada di sini. Padahal Tuhan bisa melepaskan kita dari dalam penderitaan kita. Makanya Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari penderitaan. Enggak, karena Tuhan sanggup menolong kita dari dalam penderitaan kita. Kadang-kadang kita perlu mengalami penderitaan supaya kita bisa mengerti arti sejatinya penderitaan kita itu apa. Ketika saudara ngalami sesuatu yang menyenangkan terus, saudara nggak ngerti artinya saudara bersuka cita. Karena apa? Nggak usah disuruh saudara sudah bersuka cita. Karena apa? Menyenangkan. Maka nilai sukacita saudara yang akan tertinggi itu ada di dalam ketika saudara menderita. Ketika saudara mengalami susah, di situ saudara harus bersukacita. Itu nilai sukacita yang paling besar. Ketika saudara ketemu sama orang-orang yang tidak layak dikasihi, tapi saudara harus mengasihi. Ketika saudara ketemu sama orang yang menyakiti saudara, saudara harus mengasihi dia. Disitulah nilai kasih yang paling besar. Amin. Ya. Di dalam era kemajuan kita saat ini, media sosial itu tidak boleh diabaikan. Apalagi hari ini, platform media sosial itu banyak sekali. Ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? WhatsApp, ada Instagram, ada macam-macam. Saya percaya saudara sudah familiar sama ini semua. Siapa yang masih gaptek di sini? Tidak ada kan? Sudah tahu semua. Lah, setiap platform media sosial ini, mereka punya komunitas sendiri-sendiri. Hari ini yang sudah kita jangkau adalah platform YouTube. Hari ini subscribers kita di YouTube sudah hampir 3.000. Tapi yang lain belum. Karena itu mau saya ajak ke depannya gereja kita. Meskipun kita gereja lokal, tapi jangkauan pelayanan kita harus global. Kenapa? Ada teknologi. Kalau teknologi tidak kita pakai untuk menjangkau jiwa, akan dipakai setan untuk menjangkau dosa. Karena itu kita jangkau, saudara. Kalau saudara punya komunitas di Facebook, jangan cuma hahihi, cuma kirim-kirim foto, cuma guyon-guyon aja di Facebook. Jangan. Gunakan komunitas saudara, gunakan konektivitas saudara di Facebook itu untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana. Pakai media sosial saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana. Supaya saudara bisa menggunakan teknologi tadi untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
Saya ajak saudara, dimanapun komunitas saudara, di platform sosial media saudara, mari jangkau jiwa di sana. Jangan cuma punya WA group, tapi gunakan WA group saudara untuk menyampaikan kebenaran firman. Ya. Yang pertama, kita mesti ngelihat penderitaan itu sebagai izin dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu adalah berkat. Ya. Kita lanjutkan ayat 21. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Yang dicari di penjara, mereka sudah ada di bait Allah, sudah mengajar firman Tuhan di sana. Saudara, sesungguhnya jemaat mula-mula itu tidak beda dengan kita, jemaat akhir zaman ini. Meskipun mereka itu beriman, tapi mereka juga punya rasa takut. Ya, mereka tidak punya salah, tapi tetap masih di penjara, masih dibenci orang, masih dijahati orang. Ya, sama orang-orang bodoh itu tadi, saudara. Tapi mereka tahu Allah itu adil. Di balik semua penderitaan, Tuhan punya tujuan besar. Mungkin tidak semua mereka mengerti tujuan Tuhan. Tapi mereka tahu bahwa yang penting bagi mereka adalah percaya dan taat. Kisah Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mungkin mereka juga sudah dinasihati banyak orang, sudahlah jangan beritakan Injil lah karena kamu dibenci, kamu tidak disukai. Imam-imam besar dan imam kepala semua memusuhi kamu. Kamu tuh dianggap pengikut Yesus yang secara politis dianggap sebagai musuh negara. Sudahlah. Tapi rasul-rasul ini tahu, mereka perlu taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, ini yang sering dilupakan, ketaatan kepada Allah. Di akhir zaman ini kita bedanya di sini. Kalau jemaat mula-mula taat kepada Tuhan lebih daripada manusia, kita jemaat akhir zaman ini justru kebalikannya. Kita seringkali taat kepada manusia tapi kurang taat kepada Tuhan. Kita lebih suka menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Ya. Pertobatan tidak membuat kita bebas dari penderitaan. Tapi pertobatan adalah proses dalam mengikut Yesus. Perhatikan Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara lihat ini, polanya Tuhan. Secara sederhananya kira-kira begini, kalau kamu mau mengikut aku, kamu mesti menderita. Wow.
Ketiga hal ini, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus ini, tidak bisa digenapi kecuali melalui penderitaan. Kita tidak perlu menyangkal diri kalau semua yang akan kita lakukan kita suka. Kalau kita suka kan nggak perlu menyangkal diri, toh, saudara. Kita menyangkal diri kalau kita nggak suka kan. Sama dengan ketika kita memikul salib, jelas memikul salib itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang membuat kita menderita. Demikian juga mengikut Yesus. Kalau kita senang, semua orang pasti mengikut Yesus. Tapi kalau diajak menderita, diajak pikul salib, diajak menyangkal diri, belum tentu loh orang itu mau mengikut Yesus. Belum tentu. Tapi Matius 7 ayat 13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, dan lebarlah, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara, kesimpulannya, penderitaan itu adalah mata kuliah kehidupan yang Tuhan pakai untuk mengajarkan nilai-nilai sukacita yang sejati, nilai-nilai kasih yang sejati. Ayat yang terakhir, ayat 41 dan 42, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang-orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Rasul-rasul itu menderita dengan gembira. Luar biasa ya. Karena apa? Karena paradigmanya terhadap penderitaan betul. Menderita adalah kesempatan. Menderita adalah reward, upah, berkat, bukan beban. Menderita seolah menjadi kehormatan, trofi, karena mereka dianggap layak ikut mengalami penderitaan karena nama Yesus. Luar biasa. Dengan kata lain, penderitaan itu bukan tidak perlu harus ditangisi, tapi harus disyukuri dengan gembira. Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah penderitaan kita, tidak mengubah persoalan kita, tapi Tuhan mengubah kita dalam menghadapi penderitaan itu. Sikap hati, cara berpikir kita dirubah, cara kita melihat penderitaan dirubah. Sehingga tadi saya katakan, penderitaan bukan harus disesali atau ditangisi, tapi harus disyukuri. Kita bilang, terima kasih Tuhan, aku boleh ngalami penderitaan yang tidak karena kesalahanku, karena aku percaya di balik penderitaanku ada rencanamu yang besar. Terima kasih Tuhan, karena aku boleh dianggap layak menderita karena namamu, menderita karena taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena melalui penderitaan aku bisa bersaksi untuk kemuliaan-Mu. Saudara, melalui pengalaman sakit saya bisa punya banyak kesempatan bersaksi kepada banyak orang, saudara. Sampai orang tanya, kamu tuh ngalami sakit seperti itu kok masih bisa guyu ya, katanya. Masih bisa ketawa, katanya. Dan saya berkata, apa terus mesti nangis? Ya kita mesti mensyukuri. Kenapa? Karena kita tahu, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tuhan tahu cara menyelamatkan kita dari penderitaan kita. Amin.